Nah di situ akhirnya kan anak jadi kurang suka gitu kan. Katanya mau diskusi, ini kok malah kayak nyidang gitu, kayak sidang, sidang skripsi. Tanyain. Iya, ya nggak usah. Kalau saya sih lebih membiarkan anak untuk menceritakan pengalaman dia dalam membaca buku. Kita rangsang anak itu untuk berani mengeluarkan pendapatnya dari buku yang dia baca, tanpa kita harus menjudge macam-macam. Iya, karena kalau anak dijudge gitu, itu salah. Banyak yang terjadi seperti ini Pak, anak ini suka baca buku yang lain misalnya. Tetapi di sekolahnya diwajibkan membaca buku pelajaran. Nah itu makanya orang tua jangan sampai salah naruh anak di sekolah. Yang merah seperti itu, jadi anak senang nih baca buku yang lain, tapi kata orang tua jangan baca buku itu terus, besok kamu ulangan. Nah itu baca buku ini dan bacaannya panjang. Karena orang tua dapat tekanan juga dari sekolah misalnya. Di situ juga ada ambil alihnya kan, bahwa anak ibu sama bapak ini, waduh, kayaknya kurang nih kemampuan bacanya misalnya. Kemampuan saya. Harus dilatih, di drill sampai bisa. Nah akhirnya orang tua kan merasa, waduh, anak saya ini nih punya masalah nih. Nah itu sih. Akhirnya dia tidak sadar memaksa anak gitu untuk memenuhi keinginan sekolah. Nah ini yang bahayanya. Padahal kan yang namanya membaca itu, kenapa sih kita tidak mau berproses aja? Anak emang harus bisa baca gitu umur 7 tahun misalnya. Kan nggak penting-penting juga. Yang bikin syarat umur 7 tahun harus bisa baca siapa sih? Kan kita juga yang merasa so tahu gitu. Nah padahal anak mau bisa baca umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu nggak masalah kalau buat saya. Karena anak pasti akan bisa membaca kok suatu saat nanti. Ya meskipun satu anak dengan anak yang lain akan berbeda. Nah bagaimana nih biar anak-anak ini di umur dia yang masih muda, dia sudah gemar membaca. Ya caranya jangan kita paksa gitu. Tapi orang tua juga dapat paksaan dari sekolah Pak. Nah itu, makanya jangan sampai salah pilih sekolah. Saya juga, kan saya nggak suka baca buku-buku yang panjang gitu kan. Waktu itu memang sih nilai ujian saya tentang bahasa Indonesia agak kurang sih. Kelihatan dari wajahnya. Kurang Indonesia gitu. Kurang Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi terlihatlah oleh kakak saya waktu itu, Bung, kenapa ini jelek kalau bahasa Indonesia-nya, kamu harus baca nih materi-materi bahasa Indonesia. Jadi kasih buku-buku dia yang dulu bisa dibahas Indonesia semua. Waduh gitu. Makanya puyeng dari situ. Kayak tuntutan gitu. Agung lagi seneng baca apa, tiba-tiba suruh baca ini kan tuntutan sekolah gitu. Iya benar. Kalau saya sih, kalau sama anak saya sendiri gitu ya, pas dia belajar pendidikan akademisnya, nah gimana Pak? Ya sudah cukup pas dia memang waktunya sekolah. Di luar waktu sekolah saya biarkan dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain yang dia sukai. Jadi waktu 24 jam itu bukan hanya untuk belajar pelajaran akademis saja gitu. Ya, dia harus mengetahui hal-hal yang lain biar menambah wawasan berpikirnya dia gitu. Tetapi kalau kita sebut baca hanya baca buku pelajaran, ini yang jadi masalah. Jadi anak tambah benci lagi gitu. Udah dia puyeng di sekolah, ditambah di rumah orang tuanya bikin puyeng lagi gitu kan. Iya. Nah di sini kan rasanya kurang bijaksana gitu. Ya, kalau kita tidak membuat anak kita ini waktu di luar waktu sekolahnya gitu, untuk melakukan hal-hal yang lain gitu. Ya, kita berikan dong kesempatan kepada anak ya, mengeksplor dunianya. Ya.
biarkan anak kita ini melakukan hal-hal yang dia suka. Ya di sini makanya harus ada keterlibatan orang tua. Jadi orang tua di sini bisa menjadi temannya anak gitu. Misalnya anak pas di luar waktu sekolahnya gitu, Ya gitu. banyak main game. Nah orang tua di sini bisa menjadi filternya. Nah, ayo nak kita baca buku yuk nak sekarang. Nah, kan jadi anak tahu gitu bahwa sesuatu itu ada porsinya. Tetapi kalau kita sebagai orang tua ya hanya membiarkan, ya makanya yang tadi saya bilang yang sifatnya terlalu itu nggak bagus. Terlalu membiarkan nggak bagus, terlalu memaksa juga nggak bagus gitu. Jadi kita ya main di tengah lah gitu. Jadi anak juga merasa bahwa hidup itu ya memang perlu dinikmati gitu. Nah, yes. Bukan hanya tuntutan saja, Pak. Iya, bukan tuntutan saja gitu. Sampai saat ini merasa bahwa hidupnya anak-anak itu adalah tuntutan, Pak. Benar. Saking dituntut, coba lah kita lihat nih negara-negara kayak Korea, Jepang yang apa ya pemaksaan dalam belajar akademisnya itu benar-benar ini kalau menurut saya sih kelewat batas ya. Iya, sampai disuruh ngapal gitu kan. Belajar itu sampai jam 12 malam. Coba lihat anak-anaknya bahagia nggak? Iya, tingkat stresnya tinggi. Ya. Tingkat stresnya tinggi gitu. Makanya di negara-negara seperti itu tingkat bunuh dirinya itu sangat tinggi sekali. Karena mereka merasa bahwa tidak ada hal yang lain gitu yang bisa dinikmati. Akhirnya mereka terlalu memaksa diri untuk berprestasi, padahal itu juga berprestasi hanya di bidang akademis saja. Dan akhirnya mereka di bawah tekanan, nah muncul nih ide-ide yang aneh gitu, bunuh diri lah, bunuh yang bikin tekanannya lah itu. Iya benar. Jadi emosinya itu jadi nggak stabil gitu. Sudah banyak berita-beritanya kayaknya. Karena saya sudah melihat gitu anak-anak yang terlalu ditekan gitu untuk memenuhi ambisi orang-orang dewasa di sekelilingnya. Itu masa anak-anaknya itu nggak bahagia. Dan itu korelasinya ketika mereka dewasa kelak. Mereka juga akan menjadi orang-orang yang memiliki mental yang lemah. Karena mental yang kuat itu harus dipupuk dari usia anak-anak loh. Jangan, wah anak gua nih biar mentalnya kuat, caranya nih nanti kalau udah dewasa masuk akabri. Nah itu masalah kaprah gitu. Simpel gitu. Iya, jadi maunya yang instan gitu kan. Pengen anak disiplin, masukin ke TNI gitu kan, atau kepolisian gitu. Ya kesannya kok anak perlu disiksa dulu gitu kan, agar bisa disiplin gitu. Ini kan udah pola pikir lama gitu. Dan hal itu kan tidak relevan lagi kalau kita masih melakukannya sampai saat ini. Gitu. Ya, termasuk dalam menemukan minat pun seperti itu ya Pak ya. Benar. Tidak bisa dipaksa gitu. Nggak seperti bisa dipaksa. Dia harus masuk akabri gitu. Iya benar. Kita nggak bisa melakukan secara instan gitu. Iya, makanya saya punya nih teman yang lucu nih waktu saya pas kuliah kan. Saya bingung kan kita kuliah di pariwisata gitu ya, perhotelan. Tapi kok ini wajahnya wajah-wajah TNI gitu, yang cepak-cepak gitu kan penampilannya gitu. Pas saya tanya, kok lo ini kuliah di sini, terus di tengah semester lagi baru gabung. Oh gitu, semester. Di tengah semester baru gabung. Kenapa lo? Kamu dari mana sebelumnya? Ini tuh, gua awalnya ikut pendidikan akabri. Terus kenapa nggak lanjut? Iya, udah nggak kuat di siksaan. Oh gitu, itu baru udah dewasa kan Pak? Baru udah dewasa. Karena apa coba saya tanya, kenapa lo pilih? Kalau lo nggak kuat, disuruh orang tua. Nah di sini kan akhirnya orang tua kan nggak bijak gitu. Udah tahu anak nggak mau masuk akabri, tapi kita paksa. Akhirnya anak di tengah jalan ya, pasang bendera putih, nyerah. Nah di sini kan kasihan gitu. Kenapa sih anak selalu jadi korban gitu kan? Mengapa anak
selalu menjadi objek penderita gitu, kan kasihan gitu. Kenapa sih kita tidak mau gitu menyayangi anak kita tuh setulus hati gitu kan? Kita bisa menerima anak kita tuh apa adanya, kan tidak harus gitu kan anak itu menjadi petarung gitu. Ya kalau semua harus jadi petarung, siapa yang nonton? Nggak ada suka nonton. Iya. Beratur semua. Iya, maksud saya setiap anak punya inilah potensi mereka masing-masing gitu Iya, kan. punya kesukaan masing-masing. Iya, Ya, benar. kayak tadi dipersilakan di perpustakaan mau baca apa nih gitu Iya, kan. bebaskan mereka. Bebaskan seperti itu ya, memilih gitu kan. Memilih, benar. Jadi anak juga ketika membaca itu timbul dari dirinya dia. Iya. Apa itu? Bukan dari faktor eksternal. Kalau diliatin baru dia buka buku, kalau dipelototin baru buka buku, gitu kan. Nah, jadi di sini harapan saya, cara untuk membuat anak itu gemar membaca, tumbuhkan kecintaan anak untuk membaca. Oke, jadi caranya seperti itu ya Pak ya, bukan dengan paksaan ataupun metode-metode yang lama gitu. Dan konsep ini sebenarnya bukan untuk membaca doang Pak, dan yang seperti memilih kuliah tadi, Iya. terus itu pun perlu ada sebuah kebebasan itu eksplorasi. Gitu, Benar. kan. Jadi ketika sudah eksplorasi itu kita lebih enak gitu melihat Iya. hasilnya. Gitu. Jadi anak kita ajarkan untuk bertanggung jawab dengan kehidupannya. Ya, betul. Ya. Ya dimulai dari hal yang kecil dulu. Minat baca juga. Minat bacanya. Iya, nanti juga insya Allah ke depannya bisa yang lainnya. Pasti. Harus terus didukung. Bertahap. Oke, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Begitu Bu, jadi jangan sampai anak ibu menjadi objek penderita. Bacaan buku akademik ya, terutama itu banyak tebel-tebel, sampai sekarang masih tebel Pak. Iya. Nggak tipis-tipis ya. Gak tahu kapan tipis itu udah hilang gitu. Oke, baik, siapapun yang mau bertanya silakan langsung tanyakan di kolom komentar, dan misalnya ada di situ link WhatsApp, Telegram, dan juga Gmail. Anda juga langsung bisa berkomentar dan bisa juga merequest apapun itu. Nanti kita akan bahas dan nanti kita akan balas. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.